Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Endah mau menjelaskan penyelesaian soal-soal UN atau US matematika tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke, yuk kita lanjut langsung ke soalnya. Nah, di sini ada soal yang pertama, akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat min 5x plus 18 sama dengan 0. Ini artinya teman-teman harus cari x1 dan x2 nya. Oke. Nah, sekarang lihat persamaannya. 3x kuadrat min 5x plus 18 sama dengan 0. 3, 15 sama 18. Adakah angka yang bisa dikeluarkan? Adakah satu angka yang bisa membagi 3, 15 dan 18? Oke. Itu namanya FPB-nya atau HCF-nya, yaitu 3. Oke, berarti ini kita keluarin 3. 3 dalam kurung berarti x kuadrat 15 dikurang 3 itu 5, berarti min 5x plus 18 dikurang 3 itu 6 sama dengan 0. Nah, kalau begini kita tinggal factorize atau faktorin yang di dalam kurung. X kuadrat min 5x plus 6. Di depan x kuadratnya kan angka 1. Berarti kalau ada kayak gini, kita tinggal cari dua angka. Dua angka kalau dikali sama dengan 6, kalau ditambah harus sama dengan minus 5. Berapa? Oke, minus 2 dan minus 3. Berarti kita sudah dapat. Nah, karena ini x kuadrat, maka di sini x min 2, ikutin ini, dalam kurung x min 3 sama dengan 0. Kita mau cari x1 dan x2 nya. 3 ini kita nggak pengaruh, berarti kurung yang pertama. Berarti x min 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 2. Atau x min 3 sama dengan 0, sehingga x nya sama dengan 3. Jadi x1 dan x2 nya adalah 2 dan 3. Kita dapat jawaban yang D. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini diberikan 4 rumus fungsi kuadrat. Manakah yang memiliki nilai maksimum? Nah, kalau ada kata-kata nilai maksimum ya teman-teman, nilai maksimum, kalau dia bilang nilai maksimum, artinya grafiknya menghadap ke bawah. Berarti titik di sini itu adalah titik paling tinggi maksimum. Kalau grafiknya menghadap ke bawah, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu A-nya kurang dari 0 alias A-nya itu negatif. Jadi kalau ditanya grafik yang mempunyai nilai maksimum, berarti cari grafik yang A-nya negatif. A itu apa? Yang tahu teman-teman, rumus fungsi kuadrat itu rumus umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A itu adalah angka yang ada di depan X kuadrat. Kita cek angka di depan X kuadratnya ini berapa? A-nya 1. Yang kedua A-nya 2. Yang ketiga, angka yang di depan X kuadrat. Nah, di sini min 1. Berarti ini A-nya min 1. Yang di sini A-nya min setengah. Mana yang A-nya negatif? Yang A-nya negatif adalah 3 dan 4. Sehingga dari 1, 2, 3, 4 yang memiliki nilai maksimum adalah 3 dan 4 yang A. Terus kalau nilai minimum gimana? Kalau nilai minimum berarti grafiknya menghadap ke atas. Kalau grafik menghadap ke atas, berarti A-nya lebih besar daripada 0, atau kata lainnya A-nya positif. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada grafik. Terus ditanya persamaan kuadrat yang direpresentasi, persamaan kuadrat ini yang mana digambar akan menjadi grafik seperti ini. Nah, yang harus teman-teman tahu, kalau kita udah tahu titiknya teman-teman, nah kita tinggal masukkan aja. Di sini kan titiknya 1,0. Di sini titiknya 0, min 2. Di sini adalah min 2,0. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja 1,0. Kita masukkan ke masing-masing persamaan, mana yang apabila kita masukkan X-nya 1 akan menghasilkan Y atau Fx sama dengan 0. Kita masukkan yang A. Misalnya Fx sama dengan X kuadrat min X min 2. Kita masukkan X-nya 1, berarti 1 kuadrat min 1 min 2. 1 kuadrat 1.
1 min 1, 0, 0 min 2 sama dengan min 2. Berarti ini yang A. Berarti yang A tidak memenuhi syarat. Yang B, kita cek fx sama dengan 2x kuadrat min x min 2. Ya, tinggal kita masukkan 2 kali x nya kita ganti 1, berarti 2 kali 1 kuadrat min 1 min 2. Kita hitung ya, 2 kali 1 kuadrat, 2 kali 1 min 1 min 2. 2 kali 1 2, 2 dikurang 1 1, 1 min 2 sama dengan min 1. Jadi yang B enggak. Kita coba yang C, fx sama dengan 2x kuadrat plus x min 2. Kita masukkan ya, kalau x nya kita ganti 1, berarti 2 kali 1 kuadrat plus 1 min 2. 2 dikali 1 kuadrat kan 1, 1 kali 2 2, 2 ditambah 1 3, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Berarti ini tidak ada. Oke, caranya seperti itu ya teman-teman. Karena di sini yang D nggak diketahui, berarti kemungkinan pilihannya yang D gitu. Persamaannya seperti itu. Jadi kalau ada titik kayak gini, teman-teman nggak usah bingung, tinggal masukkan aja masing-masing yang mana. Kalau misalnya X nya dimasukin akan menghasilkan Y seperti itu, gitu ya. Oke, sekarang contoh soal yang berikutnya. Given a quadratic function fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. The optimum value. Berarti optimum value itu berarti ada dua. Bisa minimum, bisa maksimum. Gitu kan? Nah, yang bisa kita tentukan dari mana? Nah, di sini teman-teman, ini kan A-nya lebih besar dari 0. A-nya 1. Berarti kalau A lebih besar dari 0, berarti Y-nya minimum. Dia grafiknya menghadap ke atas, berarti Y-nya minimum. Rumus Y itu adalah D per min 4A. Nah, jadi untuk tahu Y minimum, kita harus tahu D-nya dulu. D itu apa? D itu adalah determinan. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Udah kita hitung, B-nya berapa? B itu, nah dari persamaan ini ya teman-teman, kita tahu A-nya 1. B itu yang di depan X, B-nya min 6, C-nya adalah 9. Udah tinggal kita masukkan B kuadrat, berarti min 6 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 9. Nah, min 6 kuadrat 36, berarti 36 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 9 36. Nah, 36 dikurang 36 adalah 0. Sehingga Y optimumnya adalah 0 per min 4 kali A. Berarti 0 per min 4 hasilnya 0. Berarti value optimum value-nya atau nilai optimumnya adalah 0. Oke ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini tentang transformasi ya teman-teman. Di sini ada titik B min 5, min 6 ditranslasi dengan faktor translasi 4 min 7, kemudian ditranslasi lagi dengan faktor translasi 3 11. Berarti hasil bayangan terakhirnya dari titik B berapa? Yang harus teman-teman tahu, kalau ada translasi X, Y ditranslasi dengan faktor translasi AB, maka akan didapat bayangan yang besarnya X plus A, Y plus B. Oke. Nah, jadi kalau ini titik B min 5, min 6 ditranslasi pertama dengan faktor translasi 4 min 7, berarti hasil bayangan translasi pertama ini tinggal kita tambah min 5 ditambah 4, min 6 ditambah min 7. Nah, tinggal kita hitung min 5
min 5 tambah 4 min 1, min 6 tambah min 7 min 13. Ini adalah translasi yang pertama. Oke. Kemudian titik ini ditranslasi lagi dengan faktor translasi 3/11. Berarti bayangan keduanya berapa? Ya, tinggal kita hitung lagi dengan cara yang sama. Min 1 tambah 3, min 13 tambah 11. Oke, kita hitung berarti B. Yang kedua, min 1 tambah 3 yaitu 2, min 3 tambah 11, min 13 tambah 11 adalah min 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2, min 2 begitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga masih tentang translasi ya teman-teman. Nah, di sini ada persegi panjang KLMN dirotasi sejauh 0, min 90. Ada 0 ini berarti dirotasi dengan pusat 0,0 dengan rotasi sebesar min 90. Lalu dilanjutkan dengan translasi sejauh 5 min 3. Maka titik koordinat bayangan L dan N yang harus kita tahu, kita cari L-nya dulu berapa. Koordinat L-nya adalah 1,3. N-nya, titik N-nya adalah di sini berarti min 7 ya teman-teman, min 7,7. Min 7,7. Oke, kita hitung. Nah, teman-teman yang harus tahu kalau ada rotasi 0, min 90, teman-teman tahu ya, kalau min 90 itu berarti searah jarum jam. Apa rumusnya rotasi dengan pusat 0,0 sejauh min 90? Ya, ini harus teman-teman lihat di catatannya. Rumusnya adalah Y, min X. Oke. Lanjutin. Jadi kalau dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh min 90 itu rumusnya adalah Y min X. Jadi kita hitung satu-satu. L 1,3 dirotasi dengan pusat O sebesar min 90. Nah, ini kan X, ini Y. Kalau dirotasi sejauh min 90 adalah jadinya L aksennya adalah Y min X, berarti Y-nya 3, min X berarti min 1. Nah, kemudian ditranslasi sejauh 5, min 3. Nah, translasi sama kayak sebelumnya tadi ya teman-teman, tinggal kita tambahin 3 tambah 5, min 1 tambah min 3, sehingga didapat L akhirnya adalah 8, min 4 ya, 8, min 4 itu L nya. Terus kalau untuk N gimana? N min 7,7 dirotasi sejauh O dengan besar min 90 derajat, maka akan didapat bayangan N aksennya adalah Y min X, berarti 7, Y-nya 7, min X berarti min dari min 7 yaitu 7. Nah, kemudian N aksen 7,7 ditranslasi sejauh 5, min 3. Oke. Bayangan yang pertama kemudian ditranslasi dengan faktor translasi 5, min 3, maka akan didapat 7 ditambah 5, 7 ditambah 5, 7 ditambah min 3, sehingga didapat N double aksennya adalah 7 ditambah 5, 12, 7 ditambah min 3, 7 ditambah min 3 adalah 4, sehingga bayangan akhirnya untuk L adalah 8, min 4, untuk N adalah 12,4 gitu. Oke ya teman-teman. Oke, Bu Enda rasa penjelasan
Bu Enda cukup sampai di sini tentang persamaan dan fungsi kuadrat serta transformasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.